Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami hanya di Borel Podcast. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputar dunia farmasi dan khususnya apoteker, karena obrolan kita Obrolan apoteker. Tanya obat, Tanya apoteker. Oke, sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video kita sebelumnya, udah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, karena momen kita sekarang lagi di bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian semua yang menjalankan. Semoga puasanya lancar dan nggak kerasa ya? Udah hamin 28 lebaran. betul sekali. Aduh, sangat tidak terasa Pak ya. Lumayan. Oke. Hati aja sering kehipnotis. Iya. Jangan ya. Insya Allah harus kuat iman. Oke, langsung aja kayaknya kita bakal ngobrol-ngobrol seputar apoteker ya pastinya. Cuman lebih ke peran apoteker yang ada di apotek sih khususnya kayaknya ya. Lebih tepatnya Pelayanan lah ya. ya, pelayanan apoteker di apotek. Oke, langsung aja kayaknya karena kita baru lulus dan baru disumpah, mau nanya dulu nih, udah ada yang kerja belum? Saya mah belum sih. Masih Belum, kan? cari masukin lamaran. Masih cari yang pas ya? Bapak ini gimana? Kalau saya mah kebetulan nanti hari Jumat interview Mantap. di rumah sakit Pak. Rumah sakit, doain aja semoga keterima lah ya. Iya, tuh. Semoga betah. Ya, semoga jodohnya di sana. Rumah sakit di Bandung, Pak. Di Jakarta. Gede. Di Kemang. Ibu kota. Ini nanti mutasi. Insya Allah makasih. Mantap. Tapi kita surat rahmi masih tetap surat rahmi. Iya. Kontennya seminggu Iya, sekali. Jarak bukan berarti kita harus terpisah. Oke. Yes. Au. Tapi udah pada nyari-nyari lowongan kan? Oh, udah gitu. Nemu banyak Banyak. yang Kayaknya habis lebaran deh, Ben. iya ya. Habis lebaran ya, Nah, banyak betul. lebaran. Banyak lowongan Ya biasanya. bisa jadi kalau yang sekarang nyari banyak local itu di Ambilnya nanti Iya, dipanggil habis lebaran. habis lebaran. Soalnya nggak mau bayar THR kali ya. lebih kenal. Kalau tekap dapat THR nggak? TK tuh gimana, Pak? TK? Oh, ini waktu nyari lamaran nih. Ada. Jadi si yang pelamarnya itu justru nyari itu yang buat nggak standby di apotek. Jadi dia udah Terus kerja. kerjanya gimana Pak kalau nggak standby gitu? Ya saya juga kan belum tahu ya kayak gimana. Yang jelas dia tuh kayak nyari apotek nih atau klinik, dia tuh jadi cuman nyimpen STR-nya doang, STR-nya doang. Terus yang kerja yang Jadi dia tuh udah kerja Udah kerja di instansi lain. di instansi lain, tapi nyari buat TK-an. Ya, TK-nya teken kabur gitu. Tekan kabur. praktek kabur Maaf. kayaknya. Malu ya, ada kita mah apoteker baru ya. Iya. Baru. TK gitu. Emang di pas cari-cari lamaran pekerjaan gambarnya gimana? Ada, jadi di pamfletnya teh dibutuhkan apoteker non standby. Kayak gitu. Oh, berarti ada yang apotek nyari yang apoteker yang non standby. Iya. Apotekernya juga ada yang nyari buat yang standby. Iya. Saling, Di situ Mas. teh Saling. ada nemu titik temu di situ deh. Nemu. Benang merahnya ada. kayaknya kamu cocok. Tapi di Enggak sih. di undang-undang juga kalau buat di pelayanan kefarmasian itu teh boleh 3 SIPA. Oh, dapat 3 sih. Gitu. Tapi Kalau di pelayanan kalau tiga SIPA untuk pelayanan. Tapi itu standby semua kan? Atau gimana? ada yang standby, mungkin ada yang soalnya kan di saya nemu Maksimal 3 ya. saya nemu ada yang non Iya. standby. Gitu ya. Tapi ya Balik lagi ya ke pribadinya ya. Tapi menurut saya man ya. Jadi kalau misalkan kasusnya kayak Rian tadi
ada orang udah kerja nyari apotek tekap, maksudnya teh apa ya, kurang nggak etis gitu kalau menurut saya. Kalau nyarinya yang tekap berarti dia emang nggak mau standby kan, sama kayak kasusnya gue, berarti yang apoteker apa si apoteknya nyari yang apoteker yang nggak standby gitu. Iya. Berarti Jadi- itu masih si PSA-nya yang mengatur semuanya gitu. Berarti Jadi peran apotekernya nggak ada di sini. Ya itu. Iya, itu. Tapi di undang-undang juga ada di Permenkes, di peraturan Menteri Kesehatan itu teh yang menyebutkan bahwa di farmasi teh, pelayanan ke farmasi teh bisa 3 SIPA. Berarti mungkin dia memaksimalkan itu gitu. 3 SIPA, 1 sebagai penanggung jawab, mungkin kalau di apotek 2-nya sebagai Aping. pendamping gitu. Bisa aja kalau misalkan dia di industri nih, kan di industri nggak semua apoteker pakai SIPA ya, ada yang enggak kan kalau di industri mah ya. Jadi Iya, cuma tapi ada minimal 3 tapi waktunya gitu. Pak gimana tuh Pak? Jadi memaksimalkan itu tuh, jadi saya masih ada jatah nih gitu kan, masih ada jatah, ya udah ambil aja gitu kan, daripada SIPA-nya nggak kepake. Kebayangnya itu kalau pegang 3 tempat gitu. Ya nggak apa-apa kalau tetangga, misalkan industri di blok C, terus dia buka apotek di blok B, terus buka apoteknya lagi di blok C, gitu. Salut, tapi Nggak kayak bisa. kuatnya dari pagi. Asal iya, Di tapi tempat asal ada nentukan nyentuhin Jadwalnya, kan? jam praktek. Bayangin aja kalau misalkan sekarang kerja di industri, masuk jam Pas di 8, pagi sampai jam 5 sore. Pak. masuk jam 8, keluar jam 5. 8 jam kan kerja. Jam 5 praktek lagi. Berapa jam Di praktek? apotek? Di apotek. 7 misalkan. 7 jam. Terus tidurnya gimana, Blay? Nggak Iya, tidur. makanya itu. Apa dong? Itu baru 2 lah, baru 2 Itu. tempat gitu. atau Tapi 3. kalau menurut saya itu tuh jadi bahan apa ya? Kalau dari segi investor, dari segi pengusaha, apoteker tuh bisa jadi alat, bro. Kalau menurut saya nih. Jadi Gimana? mungkin ada beberapa investor atau disebutnya apa ya dulu tuh PSA. PSA. Tapi mungkin Owner. sekarang punya penyebutan lain gitu atau gimana, nggak ngerti juga sih. Maklum newbie-nya. Cuman menurut saya bisa jadi diakalin si apoteker tuh. Kalau misalkan dari lihat di iklan-iklan di Facebook, lowongan pekerjaan dibutuhkan apoteker nggak standby misalkan. Nah, sedangkan si apoteker tuh punya peran penting dalam dunia kesehatan, khususnya dalam khususnya dalam pelayanan kefarmasian, menyangkut penyimpanan, pendistribusian, terus perencanaan segala macam, pengadaan, apalagi pengadaan nih yang penting nih. Kalau misalkan nih sekarang si apoteker direkrut misalkan sama PSA atau sama investor buat megang jadi APJ di apotek, tapi dia nggak datang, padahal dia tuh si apoteker tuh punya peran penting di situ, tuh bisa melakukan pengadaannya bisa berupa obat bebas, obat keras, narkotik, psikotropik. Ada kemungkinan si APJ yang nggak pernah datang ke apotek, jadi diakalin sama PSA-nya. si PSA-nya gitu. Jadi makanya ada beberapa apotek mungkin yang jual kayak obat-obat psikotropik bebas, kan sekarang udah jadi udah jadi rahasia umum lah ya. Banyak apotek-apotek yang jual kayak obat-obat tertentu, misalkan tramadol gitu. Tapi Banyak penyalahgunaan. nggak apa-apa selagi dia bisa bertanggung jawab kayak gitu. Bertanggung jawab dalam segi apa? Maksudnya kalau misalkan dia kerja nih di industri, terus dia jadi APJ di apotek, gimana bertanggung jawabnya? Dari pemesanannya seperti apa? Tapi kalau kata saya mah ya, kalau misalkan nih ada apotekernya tuh kayak praktek kabur gitu, tekap. Tapi selama dia masih ada aping, ya bisa. Apoteker Aman ya, pendampingnya bisa. aman, masih aman. Soalnya kan di APJ nih, ketiga nih, tiga SIPA ya. Iya. Misalkan APJ 1, aping 2 nih. Kalau misalkan dia nggak bisa praktek di sini, ya ada apingnya gitu. Jadi jadwalnya disesuaikan lah gitu.
Oke. Kalau masih masuk logika ya berdekatan jaraknya gitu, mesti satu wilayah misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalkan dia misalkan tiga tempat, tiga sifat, tapi misalkan tiganya jauh, satu ujung berung, satu terus Padalarang, Ciberem. satu Ciwidey. Nah kan kalau kayak gitu nggak masuk akal. Insya Allah. Bayanginnya gini ya. Apa lah? Si yang punya modal nyari lowongan, buka lowongan dengan terang-terangan di share gitu, dibutuhkan apoteker penanggung jawab non standby gitu. Itu teh sebuah, kalau menurut saya mah ya, pelecehan buat profesi saya teh. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak ada perannya gitu. jadi nggak ada peran apoteker penanggung jawab tapi non standby gitu. Kumaha? Digaji tapi dia Digaji. kerjanya apa gitu kan? Tapi ya sedangkan dari segi administrasi, pengembangan apotek, gimana apotek mau maju, pasti dia tuh menurut saya mah takutnya si apoteker teh dia punya power gede, nggak ada profesi lain yang bisa maksudnya nggak ada profesi lain yang bisa melakukan pengadaan narkotik, psikotropik. Dokter sekalipun nggak bisa kan? Tapi kan dari seminggu itu nggak akan ngelos gitu, maksudnya nggak akan seminggu teh full aja, nggak pasti ada jam masuknya gitu. Misalkan nih, kan dia juga mungkin mengambil 3 karena memaksimalkan kesempatan yang ada dari 3. Oh, di pelayanan kefarmasian bisa 3 sipol loh gitu. Kalau distributor kan cuma 1, gitu kan nggak bisa. Terus kalau misalkan di pelayanan kefarmasian kayak di apotek, puskesmas, rumah sakit, itu dia masih punya jatah 2 lagi. Berarti ya dia memaksimalkan 3 sifat ini dong. Karena yang juga udah diatur di undang-undang. Oke. Itu. Tapi kan itu maksudnya kalau boleh pegang 3 tempat asalkan bisa ngatur jadwal. Nah itu yang jadi masalah. Jadwal. Lo selama jadwalnya masih aman ya? Tapi menurut saya Aja. sejauh logika saya kerja di rumah sakit tuh 8 jam. Susah, Bray, bagi waktunya susah. Gak bisa. Ya. Harusnya nih ya. Mungkin kalau misalkan Kecuali kalau misalkan saya ownernya, owner di apotek rumah, misalkan di rumah baru bisa. Kalau misalkan dia udah kerja di institusi lain, terus dia nyari tekapan kalau kata Rian tadi, kata Boa tadi ada lowongan APJ tekap gitu. Itu tuh pencemaran profesi kita, Bray. Iya nggak sih? Tapi itu kan kalau misalkan mau Kita digaji tanpa kerja. kan ngusulin Enak harus dong. ngusulin ngusulin Enak, tapi nyantumin tinggal isi sarung ya di tapi nggak gitu juga. Kita tuh punya peran penting dalam kesehatan masyarakat. Kita tuh harus punya banyak kan standar pelayanan apotek. Masa kita praktek di tempat lain terus kita ke apotek, standar pelayanan kefarmasian di apoteknya emang bakal jalan gitu. Tapi misalkan gini, saya nih Ya. apoteker nih mau praktek di apotek A. Pas dilihat ternyata dari dalam persediaannya itu si obat-obatnya itu ya obat biasa, kayak obat ya paling obat doa lah, paling keras itu. Misalkan tuh nggak ada psikotropik, narkotik. Yang jelas berarti kan si dalam pemesanannya juga pun nggak terlalu Aman gitu. ya, masih aman lah buat ditinggal apoteker gitu. Itu gimana? tapi kalau misalkan itu meskipun obat-obat biasa terus nanti kalau ada pasien terus yang nanya obat terus yang suruh medikasi gimana, kan tanya obat tanya apoteker tapi apotekernya nggak standby gimana tuh Pak? Malu dong sama tagline. Iya ya. Tanya obat, tanya apoteker. Kayaknya Apotekernya nggak ada. Kayaknya nggak perlu, maksudnya nggak harus selalu obat-obat tertentu psikotropik narkotik kayaknya. Iya. Soalnya ada beberapa obat juga yang kita tuh butuh. Masyarakat tuh sekarang tuh udah pinter. Harusnya masyarakat juga ngadu nih sama misalkan ada organisasi apoteker. Kok di apotek daerah saya nggak pernah ada apotekernya, padahal saya mau konsultasi sama apoteker gitu.
harusnya ada aduan-aduan juga dari masyarakat supaya di backup sama organisasi gitu. Misalkan bagusnya kayak gimana demi kemajuan organisasi kita. Jadi saya di sini ngerasa kalau misalkan kayak gitu saya jujur ngerasa diremehin Bu. Ngerasa diremehin kalau misalkan ada pemodal yang mau ngasih saya duit per bulan tapi saya nggak kerja, saya nggak dilibatin dalam segi manajemen, sedangkan saya tuh kuliah tuh belajar manajemen, belajar belajar gitu, sedangkan saya nggak dilibatin apa-apa, paling datang ke apotek nanda tangan pesanan gitu kan nggak. Jadi peran sama fungsi kita tuh nggak ada gitu di sana tuh. Pelayanan ke pasiennya nggak ada gitu ya. Sedangkan kita punya power. Udah hanya disumpah profesi ya. kita, hanya profesi kita yang bisa melakukan penyimpanan, pengadaan. Tapi itu kayaknya distribusi ya. penyebabnya kira-kira ada yang bisa nyimpulin nggak? Kenapa sih apoteker bisa sampai take up gitu? Itu Karena mungkin kalau pendapat saya ya, karena dari masalah gaji mungkin. ya bisa jadi ya, bisa jadi dari asalnya money oriented, ini jadi money oriented gitu ya, bukan jadi passion oriented gitu, kayak gitu. Penting cuan. Nah, dari situ jadi ya masih dalam batas wajar selagi dia bisa bertanggung jawab, ya kan? Oh jadi wajar? Enggak wajar dong. Nah, bisa aja dia maksimalin 3 sifat ini, toh ini juga diaturnya sama Permenkes. Ya kan 3, dia di pelayanan farmasi boleh 3 gitu sifatnya. Oh berarti itu harus dimaksimalin dong. Sebisa kita, kalau misalkan kita sanggup dengan 3 tempat, Kenapa? ya ambil aja. Jadi maksudnya 3 tempat kan jadwalnya tuh kalau standby pasti pagi sampai sore sampai Jadi malam. robot gitu Pak, Oh, robot. berarti dia Wah. dari di 3 tempat ini manajemennya sangat bagus sekali. Iya sih. Iya kan? Iya. Dia memaksimalkan. Tapi keren juga sih sebenarnya kalau misalkan bisa 3, tapi mustahil. Pasti Mustahil. take up gitu. Iya, pasti yang satunya itu pasti take up. Salah satunya pasti ada yang dikorbanin. Nggak mungkin. Kalau logikanya kan dua tempat nih, misalkan dia di rumah sakit 1, terus di klinik 1. Maksudnya kan dari yang satu ini 7 sampai jam 2. Kalau yang satu lagi jam 2 misalkan Jam 3. jam 3 lah ya, jam 3 sampai jam 9 jam 10. Kan bisa dibagi sama Aping. Nah, itu Nah, pentingnya kalau kayak yang gitu. apotek yang satu lagi harus ada api. Iya. Kalau misalkan dibantu kita saling backup gitu. Iya. Misalkan bikin jadwal Senin sampai Jumat nih, Senin, Rabu, Jumat. APJ, terusnya Selasa, Kamis, Sabtu Aping. Oke, Nah, kalau bisa aja. gitu bisa. Tapi kalau misalkan si APJ-nya udah kerja di industri, itu kan industri gimana? Tiap hari udah kerja. Rumah sakit misalkan, udah di pelayanan nih, udah di rumah sakit. Seminggu full kerja. Paling libur Minggu atau Sabtu gitu. Kalau misalkan ada kunjungan dari Dinkes atau Bepom gimana? Tadi kan jadwalnya misalkan APJ Selasa, Sabtu sama Kamis, Selasa, Kamis, Sabtu, tiba-tiba hari Kamis ada sidak gitu dari Bepom. Kan ada dari- Aping. Kan Jadi APJ jadwal harus Aping di situ kan. APJ juga harus ada kali Pak. Ya, soalnya yang dicari itu pasti penanggung APJ jawabnya. ya. Nah itu kalau misalkan berani pegang 3, tapi ya kalau misalkan sanggup, maksudnya standby di 3 apotek itu sampai subuh mungkin ya dia banyak makan odading Tapi kan selama ini kalau misalkan banyak lah mungkin kalian juga ngedengar atau teman kalian cerita gitu sebagai sejawat gitu. Ada ngambil berapa tempat, 3 misalkan jadi Aping kan kayak gitu. Api, APJ, Iya. APJ take up gitu. Maksimal itu sih. asal gak enak ini emang ya dengernya gitu. APJ take up. Tapi Terus emang itu tuh udah jadi kayak apa ya, kita tuh apalagi fresh graduate Iya. dicari. Iya pasti dicari karena Mau digaji kecil. Lo take up gajinya berapa emang? Biasanya Bandung. Bandung itu maksimal 3 juta. Kita cuma dihargain segitu. Maksudnya walaupun emang gak datang, tapi
pelecehan buat saya, nggak tahu kenapa hati nurani saya pun nggak nerima. Sisi manusianya ini mah ya. Iya. Sisi manusianya. Itu tuh soalnya kita dikasih power, intinya itu sih, kita punya power tapi kita dimanfaatkan sama investor. Ibarat kata nih mending rezeki mah balik lagi ke personal masing-masing gitu. Kita fokus aja di satu tempat, kita praktek sesuai sama maksimalkan di situ. Berarti dari Permenkesnya nih harus yang diganti, atau kalau misalkan kayak gitu ya itu pilihan kan. Pilihan berarti ngambil 3 tempat juga itu pilihan. Mungkin kalau misalkan 3 tempat itu kayak gitu mungkin itu jadi owner, Bu. Kalau misalkan kita praktek kerja di orang, kita pakai sipa itu nggak bisa. Kecuali kita jadi ownernya. Kalau jadi ownernya bisa. Misalkan kita kerja nih, fokus di satu tempat, 1 tahun 2 tahun kita udah punya duit, kita bikin apotek 2 misalkan di sini aping bisa. Nggak masalah. Toh kita pulang kerja balik ke rumah, kita di situ kalau misalkan ada sidak, yang penting nentuin jam praktek. Misalkan kita pulang kerja jam 5, ya udah kita praktek dari jam 5 sampai subuh gitu kan. BPOM ya kalau misalkan nggak bisa datang, kalau kita nentukan jam praktek misalkan sesuai jam praktek aja. Jadi BPOM datangnya subuh gitu. Iya, nggak apa-apa orang kita pakai ditambahin sahur kali Pak. Gitu maksudnya. Ya jadi renungan lah buat kita gitu. Tapi itu daya tarik loh, daya tarik untuk kita. Jadi kita apoteker baru gitu, itu daya tarik loh. Oke, emang, tapi kalau semua apoteker kayak gitu, makin organisasi kita, profesi kita makin gak dihargain sama owner, sama yang punya modal, Bu. Kalau misalkan kita kayak gitu terus. Jadi suatu kemunduran gitu ya. Suatu kemunduran. Kalau misalkan mindset setiap semua apoteker kayak gitu, yang penting dapat duit lah 2 juta sebulan gitu. Iya. Kan nggak kerja, kita di rumah aja sarungan, kan nggak. Apakah itu yang disebut profesional gitu? Perjuangannya dari awal sampai UKAI sampai disumpah gitu. Disumpah ya. Walaupun saya juga belum kerja, tapi baru mau gitu. Tapi saya ada kepikiran ke sana gitu. Apalagi yang mungkin yang udah senior, ya pastilah pengen gitu memajukan profesinya gitu. Kita nggak jadi memajukan profesi, kita nggak harus ikut organisasinya juga. Mulai aja dari diri pribadi kita masing-masing, ya nggak sih? Kita nggak harus masuk organisasi terus kita majukan, ayo apoteker maju. Enggak, kita mulai aja dari diri kita sendiri. Kita juga belajar etika dan etika profesi. Iya. Kita bangkitkan lagi kesadaran apoteker gitu. Kalau menurut saya sih itu mah. So taunya saya yang newbie gitu ya, tapi ini tuh jadi bukan konflik jadi bahasan buat apoteker baru gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Bukan jadi bahasan baru gitu. Soalnya dengan cerita gitu ya, melihat sendiri gitu. Emang realnya kayak gitu. Kayak gitu kan? Gitu. Dan itu juga memaksimalkan sih, lebih ke memaksimalkan. Iya, tapi mau sampai kapan? Sampai sejahtera. Nah itu dia kayaknya tadi itu sih sebenarnya yang ditanya kenapa banyak apoteker yang tekad. Ya kan semuanya juga demi kemajuan profesi kita ya gitu. Ya mungkin selagi bisa bertanggung jawab ya fine. Oke, ya yang penting sesuai dengan peraturan tetap ya maksudnya bukan take up kali ya, standby, tapi meskipun megang berapa tepat tapi standby gitu maksudnya jadwalnya tinggal diatur ya. Enggak, itu udah jelas-jelas take up tapi si owner itu udah jelas-jelas buka lowongannya tuh ya, standby. Ya kalau non standby itu maksudnya gini yang tadi Pirki bilang tuh dia kerja pegang 2 apotek tapi dua-duanya setiap hari standby gitu. Maksudnya kalau itu mungkin kayaknya bisa boleh. Misalkan pagi di apotek A, boleh. Siang atau sore sampai malam di apotek B. Tapi itu nggak sebulan sekali, itu setiap hari. Itu kan berarti maksudnya standby, bukan take up kan? Iya. Kalau take up tuh maksudnya kan yang kita simpan STR, kita datangnya sebulan sekali gitu. Itu kan
itu mungkin ya yang namanya take up. Atau berapa minggu sekali. Berarti kalau misalkan ada apingnya, kita datang misalkan sesuai jadwal, berarti itu mah bukan take up. Iya, kalau take up tuh emang pure nggak pernah datang sama sekali, Hmm. sebulan sekali, paling sebulan sekali nerima gaji aja gitu. Kita nggak tahu apa-apa tentang pengadaan, tentang apa penjualan segala macam. Ya, tahu-tahu kita dapat gaji aja gitu. Iya, itu view-nya diatur sama owner. Nah, Kalau nggak sama justru yang TTK-nya itu lah. Itu yang bikin itu yang apa yang ngerendahin profesi kita gitu maksudnya. Kalau misalkan ada yang kalau misalkan nyari lowongan jangan kayak gitu, Bo. Tapi kan ada jatah. Iya, tapi maksimalin aja. berhubung kita deket nih. Maksimalin aja gitu. Dikasih 3 jatah gitu di pelayanan farmasi teh. 3. tapi standby kali. Kecuali kalau ente yang bikin, kalau ente bikin nggak apa-apa. Kalau misalkan ente kerja di orang, ya janganlah. Praktek di rumah sakit, terus kerja lagi di orang, jangan Bu. Mending hargailah profesi. Hese, bray, kuliah teh mahal gitu. Butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, Perjuangan dan doa. Bismillah. Oke. Hargai gitu. Mulai dari diri sendiri sama temen-temen aja dulu gitu. Siap. Siapa tahu kita Saling mengingatkan. saling mengingatkan. Betul? Oh. Setuju. Nah, kayaknya kita skip dulu ya. Udah dulu nih kita ngobrolin masalah peran apoteker di apotek. Standby atau gak standby? Buat kalian yang punya komentar atau saran atau apapun pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke? Di bawah ini nih. Jangan lupa juga kunjungin website kita di borembel.com. IG-nya di mana, Pak? Nah, di sini nih. Borembel Official. Sama kita tayang di YouTube sama di Spotify. Spotify. Ya tinggal milih lah gitu. Kalau misalkan kangen lihat wajah kita ya tinggal di YouTube. Kalau kangen suaranya aja ya tinggal di Spotify. Gampang sih. Itu mah lebih ke kuota sih. Oh, kita juga ada merchandise mungkin ya ini. Iya, insya Allah ke Soalnya depannya. nanti kita bakal ngadain merchandise dan pastinya bakal ada giveaway buat kalian semua. Oh, iya. Selalu like, comment, and subscribe. Oke, kita coba.